syirik kecil ya, wahai Rasulullah, yang kau khawatirkan menimpa kami. Kata Rasulullah SAW, ar-riya, yaitu seorang beramal soleh karena riya. Ini Nabi SAW khawatirkan menimpa para sahabat, karena para sahabat orang-orang soleh, dan penyakit ini khusus menimpa orang-orang soleh. Bahkan dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, tatkala para sahabat sedang ngobrol tentang Dajjal, tentang fitnah yang luar biasa yang akan datang di akhir zaman. Mereka sedang sibuk berbicara tentang Dajjal, Rasulullah SAW lewat. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masihid Dajjal. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, itu ya Rasulullah. Fitnah apakah itu? Kata Rasulullah SAW, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang samar, yang tidak tahu gerak-gerik hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di luar terpedaya menyangka dia ikhlas, ternyata dia riya. Rasulullah SAW menamakan dengan syirik yang samar. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min adhar rajulun ilaihi. Seorang berdiri kemudian dia salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang sedang memperhatikan salatnya. Dia bagus-baguskan salatnya bukan karena Allah, tetapi dia panjang-panjangkan salatnya karena untuk dipuji, karena untuk dipuji. Dan ini adalah salah satu bentuk daripada riya yang kata Nabi, riya yang samar, yang lebih Nabi takutkan menimpa kaum muslimin daripada fitnah Dajjal. Kenapa lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal? Karena Dajjal fitnahnya di akhir zaman cuma sekali. Cuma sekali. Kita belum tentu ketemu Dajjal, karena dia muncul di akhir zaman. Tetapi riya, penyakit ini mengintai kita setiap saat. Bisa jadi kita pagi ini ikhlas, sore sudah riya. Bisa jadi pagi ini ikhlas, siang sudah riya, ya. Makanya dikhawatirkan menimpa para sahabat. Nah, kalau para sahabat dikhawatirkan oleh Nabi SAW, bagaimana lagi dengan kita? Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang orang yang riya dengan permisalan yang sangat buruk. Kenapa? Karena dia menipu dirinya dan menipu orang lain. Riya tersebut tersembunyi dalam hatinya, tapi Allah Maha tahu. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan alman wal adha. Alman itu menyebut-nyebut, wal adha mengganggu orang, yang menyakiti hati orang yang kita bantu. Seperti orang yang beramal soleh karena riya. Kemudian Allah setelah itu sebutkan perumpamaan orang yang riya. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang riya seperti safwan, seperti batu yang licin. Alaihi turab, di atas batu yang licin tersebut ada tanah. Tanah tersebut menipu banyak orang. Orang melihat tanah tersebut tanah yang subur. Orang tidak tahu ternyata tanah tersebut hanya ditumpuk di atas sebuah batu. Batunya tidak kelihatan. Yang dilihat hanyalah tanah. Orang melihat kalau tanah ini ditaburi benih akan tumbuh dengan subur. Orang terpedaya mengira tanah ini tanah yang bagus. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabahu wabil. Tiba-tiba ditimpa dengan hujan yang sangat deras. Wabil itu hujan yang sangat deras. Fatarakahu salda. Tiba-tiba tidak satu butir tanah pun yang tersisa. Nampaklah aslinya kelihatan batu yang licin, kosong, tidak ada satu butir tanah pun yang tersisa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, dan mereka tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu pun dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini perumpamaan sangat indah, atau yang menggambarkan tentang buruknya orang yang riya. Jadi perhatikan, orang yang riya, dia menipu dirinya dan juga menipu orang lain. Memperlihatkan di hadapan orang seakan-akan dia orang yang tulus, orang yang mukhlis dalam dakwahnya, dalam salatnya, dalam ibadahnya. Ternyata dalam hatinya menyimpan penyakit riya. Syirkul khafi, syirik yang samar. Orang tidak lihat, tapi Allah Maha mengetahui isi hatinya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan pandangan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Gerak-gerik hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ternyata amalan dia tidak ada, hanya fata morgana. Seperti tanah yang subur disangka ditaruh benih akan tumbuh, tahu-tahu terkena ya hujan yang deras sehingga menampakkan hakikatnya. Tidak ada satu butir tanah pun tersisa, dan tidak ada satu butir tanah pun yang terselamatkan. Makanya di akhir ayat kata Allah, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka sama sekali tidak bisa memperoleh sedikit pun ala syai', sedikit pun dari yang mereka kerjakan. Karena riya itu penyakit, kalau sudah kena riya hilang total. Tidak tersisa 1%, 2%, tidak, hilang total. Seorang bersedekah ini, bersedekah 1 juta, tapi dia riya, ingin dipuji, tidak ada dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia riya, saya cuma terima 25%, tidak. Allah total tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Hilang semuanya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Tidak sedikit pun mereka bisa raih dari apa yang telah mereka lakukan. Nah, ini peringatan yang sangat keras. Jangan sampai kita terjerumus dalam riya.